Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita sama-sama beraktivitas memuliakan nama Tuhan dan memakai hidup kita dengan kasih dan melayani sesama kita. Sebelum kita menjalani hidup di hari Rabu ini, mari kita kembali melakukan pembacaan firman Tuhan dan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami mau belajar kembali firman-Mu untuk kami bisa melakukan hidup dengan kasih dan melayani Engkau Tuhan. Pimpin kami dalam pembacaan firman-Mu bersama keluarga kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon. Haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di hari Rabu 20 Oktober 2021 bertajuk hidup, kasih, dan melayani. Bacaan kita diambil dari 1 Korintus 13 ayat 8. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskannya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 1 Korintus 13 ayat 8. Saudara-saudara, apakah itu kasih? Kasih itu adalah kebaikan. Kasih itu adalah kebajikan. Kasih dalam bahasa Inggris itu disebut charity. Dalam bahasa Latin caritas. Thomas Aquinas, seorang teolog Kristen, pernah berujar, kasih adalah persahabatan manusia dengan Allah. Kasih mempersatukan manusia dengan Allah. Kasih bukan hanya mengasihi Allah, tapi mengasihi sesama manusia. Nah, menurut pemahaman Kristen, ada 4 jenis kasih. Satu adalah agape. Kasih yang tidak bersyarat, rela mengorbankan dirinya demi orang lain yang dikasihi, meskipun dirinya tidak dikasihi. Umat Kristen biasanya menggambarkan itulah kasih Allah, kasih agape. Kasih yang kedua adalah filia. Biasanya kasih yang terjadi di lingkungan karena kita bersaudara, berkerabat. Kasih itu terjalin di lingkungan antara keluarga, antara saudara, saling menguntungkan, saling menyenangkan, dan saling mengagumi. Kemudian kasih yang ketiga adalah kasih storge, kasih yang terjadi karena adanya ikatan kekeluargaan dan hubungan darah seperti kasih orang tua pada anak. Dan yang keempat adalah kasih eros. 4 kasih eros berarti kasih terhadap lawan jenis yang terjadi karena ada perasaan saling mencintai, saling mengingini. Kasih eros lebih digunakan untuk menggambarkan cinta kasih kepada lawan jenis. Sebagai konteks iman Kristen, eros merupakan kasih yang perlu dijalani dalam hubungan suami istri. Nah, saudara-saudara, baik filia, storge, dan eros adalah kasih yang biasanya terjadi antara sesama manusia. Kasih yang masih mengharapkan pamrih, imbalan, dan balas jasa. Seseorang akan mengasihi saudara, orang tuanya, anak, suami, istrinya, karena ada sesuatu yang diharapkan atau yang diinginkan dari orang-orang tertentu. Tetapi kasih yang pertama tadi, kasih agape, adalah kasih yang tidak mengharapkan pamrih. Sama sekali justru rela mengorbankan segalanya demi mereka yang dikasih. Dan itu ada dalam diri Allah. Allah itu adalah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 8-9. Allah jauh terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih agape sebelum kita mengasihi Allah. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita,
dalam Yesus Kristus Allah. Nah, karena itu saudara-saudaraku, renungan kita hari ini di 1 Korintus 13 ayat 8 menyatakan bahwa kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, basah roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih siapakah yang tidak pernah berkesudahan? Tentu jawabannya adalah kasih Allah yang tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya rahmat, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan, seperti uraian Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Artinya kasih Allah tetap dan kekal untuk selama-lamanya. Ia selalu setia mengasihi manusia setiap waktu. Ketika manusia itu memulai segala aktivitasnya di pagi hari ini seperti kita, Allah sudah terlebih dahulu mengasihi manusia dengan menganugerahkan mentari di pagi hari, terbitnya matahari di pagi hari, menyatakan kasih Allah yang selalu baru di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di dalam 1 Korintus 13 ini, Paulus menegaskan bahwa karakter kasih itu didasarkan pada sifat dan perbuatan Allah, terutama dalam karya keselamatan yang diterima manusia dalam diri Yesus Kristus. Karakter kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segalanya, percaya kepada segala sesuatu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih itu jauh lebih utama dari karunia-karunia rohani. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kasih yang terbesar adalah iman dan pengharapan. Saya ulangi, kasih adalah yang terbesar dari iman dan pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 13. Umat Kristen terpanggil punya tanggung jawab untuk saling mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, serta mengasihi manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pengikut Kristus harus hidup dan berbuat berdasarkan kasih. Sebab kasih Allah pada hakikatnya adalah kekal. Kasih Yesus Kristus adalah dasar kita untuk melakukan eksistensi kehidupan kita, terlebih lagi dalam pelayanan kita di kehidupan sehari-hari. Selamat mengasihi Bapak Ibu kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita belajar mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Biarlah kami dalam perjalanan hidup di hari Rabu ini ditolong oleh Roh Kudus-Mu untuk melayani dan mengasihi pada sesama kami. Dalam nama Yesus kami memohon ya Tuhan. Amin.